wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Komsatun Haryatun atau biasa dipanggil Bu Komsa, guru bimbingan dan konseling, akan memberikan materi-materi mengenai BK. Nah, berikut ini kita simak sama-sama ya materinya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Kira-kira sudah melakukan kesalahan nggak hari ini sama orang tua? Kalau ada yang melakukan kesalahan, kira-kira kesalahan apa? Ayo. Dan udah minta maaf belum sama orang tua? Nah, kalau yang belum melakukan kesalahan, kira-kira kalian sudah melakukan bantuan apa untuk meringankan pekerjaan kedua orang tua kalian hari ini? Apa aja? Coba dipikirkan dulu ya. Nah, sambil dipikirkan, kita masuk ke materi bimbingan dan konseling, yaitu sopan santun terhadap orang tua. Apa aja nih yang kita bahas hari ini? Yang pertama adalah pengertian sopan santun. Yang kedua, bagaimana ya caranya bersopan santun kepada orang tua? Apa sih manfaatnya, Bu, kalau misalnya kita melaksanakan sopan santun ini? Dan yang terakhir adalah ada percikan inspirasi nih oleh tokoh yang melakukan sopan santun ini. Tokohnya pasti kalian sudah kenal. Nanti kita bahas ya. Nah, lanjut yang pertama ini adalah pengertian sopan santun. Nah, pengertian sopan itu artinya sebelum kita masuk ke sopan santun ya, kita bahas dulu nih yang sopan. Sopan ini merupakan sikap hormat kita dalam berperilaku, menjaga kehormatan diri dalam berpakaian, berbicara, bertingkah laku yang sesuai dengan norma-norma sosial, agama, budaya, dan etika setempat. Sedangkan santun ini merupakan halus, baik. Apanya nih Bu? Halus dan baiknya Bu? Budi bahasanya, tingkah lakunya, sabar, tenang. Nah, ketika dia berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain itu dia sabar dan juga tenang. Ini santun. Itu. Dan terciptalah pengertian dari sopan santun itu sendiri. Nah, sopan santun ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan melalui sikap. Sikap kita nih, perbuatan kita nih, tingkah laku kita, budi pekerti kita yang baik sesuai dengan tata krama, norma-norma yang ada di masyarakat, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua nih caranya ya. Caranya gimana sih Bu biar bisa sopan santun kepada orang tua? Yang pertama adalah kita harus menghargai orang tua seperti kita menghargai diri sendiri. Gimana sih kita maunya dihargainya gimana? Bukan dengan uang tentunya, tapi ini bagaimana sih caranya kalau kita ingin diperlakukan? Ya, pastinya kita pengen ya disapa dengan sapaan yang baik, dipanggil dengan panggilan yang baik, ya kan? Nah, seperti itu juga orang tua kita. Orang tua kita juga seperti itu, mau dipanggil dengan panggilan yang baik. Nah, yang kedua ini kita harus mengingat nih, ingat-ingat dan melihat pengorbanan kedua orang tua kita dalam kehidupan kita. Nggak cuman hanya orang tua ya, biasanya di rumah itu ada tante, ada om, ada nenek, ada kakek. Nih, kita lihat nih pengorbanan mereka. Kita lihat perjuangan mereka, gimana bangun pagi, masakin masakan buat kita, bapak bangun pagi, cepat-cepat berangkat kerja, mencari nafkah untuk pendidikan, untuk makan, untuk menghidupi keluarga. Coba deh diingat-ingat dan dilihat. Jangan cuma diingat-ingat aja tapi dilihat. Mereka kerjanya seperti apa? Masaknya bagaimana? Kalau bersihkan rumah itu seperti apa? Kalau mau tahu rasanya coba deh sekali-sekali bantu kedua orang tua kita biar merasakan bagaimana pengorbanan kedua orang tua kita. Ini bisa jadi salah satu cara nih agar kita bersikap sopan santun terhadap kedua orang tua. Kita mengingat dan juga melihat pengorbanan orang tua kita untuk kehidupan kita, seperti itu. Kalau misalnya Bu, saya ini Bu sudah tidak ada orang tua, bisa
nenek, bisa kakek, atau om, atau tante, dan orang yang lebih tua daripada kita. Kakak juga bisa, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, berpamitan kepada orang tua kemanapun kita pergi. Bukan untuk dikekang ya. Jadi kenapa sih kita harus ngasih tahu orang tua kemana aja kita pergi? Tapi setiap orang tua itu pasti punya rasa khawatir. Ini anak saya kemana ya? Ini saya nyarinya kemana ya? Ini anak saya jangan-jangan jatuh tapi saya nggak tahu, atau kecelakaan tapi saya nggak tahu. Pasti orang tua itu sangat khawatir. Nah, kekhawatiran itu membuat pikiran-pikiran negatif. Nah, kalau pikiran negatif dan bisa terucap, itu bisa menjadi doa loh buat kita. Iya, buat kalian. Jadi, misalnya nih contoh ya, Ibu kasih contoh. Kalian mau jalan, tapi kalian nggak pamit sama orang tua. Orang tua khawatir di rumah. Aduh, anak saya ini kemana ya? Aduh, anak saya ini pergi kemana? Khawatir sehingga berpikiran negatif. Oh, jangan-jangan anak saya kecelakaan. Aduh, jangan sampai deh. Nah, dari pikiran orang tua itu bisa terucap dan bisa menjadi doa. Jadi untuk mencegah itu, kalian bisa berpamitan dulu kepada orang tua. Ma, saya mau ke sini, doain ya ma, perjalanan saya lancar. Pasti orang tua tidak khawatir dan hatinya tenang. Ketika hatinya tenang, pikirannya positif dan mengeluarkan doa-doa yang baik kepada kalian. Seperti itu. Ini kenapa kita harus berpamitan kepada kedua orang tua kalau misalnya mau jalan. Nah, yang keempat adalah mendengarkan dan melaksanakan aturan yang baik yang diberikan kepada orang tua kita. Misalnya, bangun subuh, atau bantuin orang tua, bantuin bersih-bersih rumah, bantuin jualan, bantuin ini minta tolong ya, didengarkan dan dilaksanakan. Karena sebenarnya apa yang dinasihatkan oleh orang tua, kenapa sih kadang ibu ini sering mendengar cerita-cerita ya dari teman-teman kalian. Bu, orang tua saya ini kenapa sih saya dilarang-larang ke sini? Kenapa sih saya dilarang-larang ke situ? Kenapa sih saya? Karena mereka tuh sudah berpengalaman, sudah jauh lebih berpengalaman menjalani kehidupan dibandingkan dengan kalian. Dan harapan orang tua kalian itu pasti tidak ingin anaknya gagal, anaknya susah, atau anaknya melakukan kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh orang tua. Makanya kenapa kok saya dilarang-larang bu? Kenapa saya di ini bu? Kenapa bu? Saya nggak pengen gini. Tapi itu adalah tujuannya baik. Tujuan orang tua itu baik. Menasehati kalian, melarang hal-hal yang tidak baik. Itu tujuannya agar kalian menjadi lebih baik, lebih sukses daripada orang tua kalian sendiri. Jadi, mendengarkan dan melaksanakan aturan yang baik yang diberikan kepada orang tua. Seperti itu. Lanjut ya. Kita lanjut yang manfaatnya. Manfaatnya apa sih Bu? Apa sih Bu manfaatnya kalau misalnya kita berperilaku sopan santun kepada orang tua? Yang pertama itu adalah kita makin disayang orang tua. Siapa sih yang gak pengen disayang? Kak, ibu aja mau disayang, apalagi kalian ya. Nah, disayang orang tua ini menimbulkan hal-hal yang baik yang bisa kita temui. Misalnya, kalau misalnya kita disayang itu pastikan uang jajan biasanya lancar, ya kan? Doa-doa baik itu selalu datang ke kita. Kalau misalnya doa-doa baik datang ke kita, pasti apa yang kita lakukan itu menjadi lancar, ya kan? Makanya manfaatnya itu kita nanti akan disayang oleh orang tua. Seperti itu. Yang kedua ini adalah hubungan anggota keluarga semakin harmonis tuh. Semakin harmonis, semakin kompak. Kalau misalnya kita pengen curhat, didengarkan sama orang tua, terus
mau misal kita mau minta tolong kepada orang tua juga mudah, seperti itu. Hubungan dengan anggota keluarga menjadi semakin harmonis. Ini manfaatnya kita berperilaku sopan dan santun. Yang ketiga adalah kita akan terbiasa. Ketika kita terbiasa sopan santun terhadap kedua orang tua kita juga akan melakukan sopan santun itu kepada orang lain. Misalnya, setiap kita berjalan lewat di depan orang tua kita selalu ngomong, permisi ya mak, mau lewat, atau enggak kebiasaan-kebiasaan yang simpel deh. Misalnya selalu meminta maaf, minta tolong, dan juga terima kasih. Nah, kalau misalnya kalian sudah terbiasa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kalian, mengucapkan minta tolong ketika kalian mau membutuhkan bantuan, dan juga ketika tolong, terima kasih, dan meminta maaf ketika kalian melakukan kesalahan, nanti hal tersebut juga akan terbiasa terhadap orang lain. Jadi kalian mau mengatakan berlaku sopan santun kepada orang lain juga akan terbiasa seperti itu. Jadi tidak hanya kepada orang tua kalian saja. Orang tua kalian itu latihan kecil. Nah, latihan besarnya ke keluarga besar. Nanti ke keluarga besar kalian sudah terbiasa sopan santun, nanti ke tetangga. Ke tetangga, ke orang lain setiap orang mau lewat atau ke teman. Jadinya kan kalian sudah terbiasa melakukan perbuatan yang baik, yaitu sopan santun. Yang keempat adalah menumbuhkan rasa kepercayaan. Ketika kalian berperilaku sopan santun, orang itu akan percaya kepada kalian. Beda kalau misalnya dia nggak sopan, ngomongnya nggak sopan. Misalnya nih, kalian punya teman, dia ngomongnya nggak sopan, suka bohong, terus suka berbicara kotor. Nah, terus dia mau minjam uang nih sama kalian. Contohnya, ibu kasih contoh. Ada dua teman kalian yang perilakunya berbeda. Yang pertama, perilakunya sopan santun nih, suka bicara yang baik. Kalau misalnya mau suka menolong, apalagi suka menolong, suka menghargai, sama teman yang suka ngolok, suka berbicara kotor, itu ada dua nih. Terus berdua-duanya ini mau pinjam uang sama kalian. Kira-kira kalian lebih percaya yang mana? Pasti yang berperilakunya sopan santun. Nah, itu adalah manfaat yang keempat ketika kalian berperilaku sopan santun, terbiasa kepada orang tua, sehingga sama teman pun juga seperti itu. Jadi menimbulkan rasa kepercayaan. Dan yang terakhir adalah ketika kita memiliki sopan santun, kita akan memiliki kepribadian yang elegan, simpatik, dan mempesona. Siapa sih yang nggak terpesona gitu ya dengan kebaikan-kebaikan? Misalnya ada teman cowok nih, ada orang jatuh nih, ini buahnya lagi bawa buah terus jatuh, terus kalian lihat nih si cowok itu bantuin ngambilin buah yang jatuh itu, kira-kira mempesona nggak kepribadiannya? Kalau kita lihat so sweet kan, mempesona, elegan, ganteng. Nah, kalau misalnya cowok ngeliat cewek nih, ceweknya malu misalnya permisi sama lewat sama guru, di depan guru dia permisi bu, atau enggak ada teman cewek kalian bantuin gurunya, misalnya kan gurunya lagi pegang buku banyak nih, terus sini bu, saya bantuin gitu kan, pasti kalian juga melihatnya seperti terpesona, wah baik banget ini anaknya ini bantuin guru. Nah, itu adalah manfaatnya. Salah satu manfaatnya kita jadi menjadi pribadi yang mempesona, elegan, dan juga simpatik. Seperti itu tadi. Nah, ini yang terakhir ini ada percikan inspiratif nih dari Pak Deddy Miswar. Sudah tahu kan siapa beliau? Jadi beliau ini menceritakan katanya kiat sukses Deddy Miswar sampai sekarang. Deddy Miswar ini siapa sih sebenarnya? Tahu nggak kalian? Mantan Gubernur Jawa Barat. Nah, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, ya kan? Ini
sudah mantan ya, kemarin kan sudah pemilihan ulang. Terus sebelumnya juga dia menjadi aktor dan juga produser. Setiap karya-karyanya tuh karyanya yang baik dan positif. Kalau misalnya kalian lihat sinetron yang dulu-dulu nih, pasti itu kan sesuatu yang berprestasi nih di Deddy Miswar ini, menghasilkan sesuatu yang baik seperti itu. Nah, dia menceritakan nih apa nih kiat suksesnya, ternyata adalah mencium tangan ibunya. Kalau cuma cium aja Bu bisa, kok bikin sukses bisa. Coba kita lihat ya, kalau misalnya kita berangkat sekolah nih misalnya. Berangkat sekolah, kita cium tangan ibu, pasti di situ ada apa? Di cium tangan itu ada pamit kan? Kita pamit dulu nih sama orang tua, sama ibu, sama bapak. Pak, ini saya mau berangkat ke sekolah nih Pak. Iya, orang tua memberikan tangannya pasti sambil berdoa. Ya Allah nak, mudah-mudahan kamu jadi orang yang sukses. Ya Allah nak, mudah-mudahan belajarnya lancar ya. Sehingga kamu menjadi orang yang baik ke depannya, jadi sukses seperti itu. Nah, dari cium tangan itu kan banyak sekali manfaatnya. Orang tua merasa apa? Dihormati. Anak merasa, oh ini aku pamit nih sama orang, merasa harus menghormati kedua orang tua dari cium. Nah, dari cium tangan itu juga ada doa-doa yang besar terhadap anak terhadap orang tua, sehingga mengalirlah kesuksesan yang akan kita raih seperti itu. Bisa juga jadi semangat nih. Kalian pasti kalau misalnya disemangati sama orang tua, pasti tambah semangat kan belajarnya. Ayo semangat. Ini nanti mama belikan cemilan, semangat ya belajar, pasti semangat kan. Sama nih kalau mencium tangan juga gitu. Ada doa-doa di situ. Makanya Deddy Miswar ini bisa sukses karena dia setiap mau berangkat kemanapun dia mencium tangan kedua orang tua nih. Kalau ketemu ya cium tangannya. Beliau nggak minta apa-apa, hanya minta diperhatikan aja nih, kata Deddy Miswar. Menurut dia, biasanya orang yang sukses dalam karir atau kehidupan itu memiliki hubungan emosional yang kuat terhadap ibu kandungnya. Jadi hubungan dengan ibunya itu sangat erat gitu ya. Secara naluri kita terikat dengan beliau, wajar kalau kita memberikan apresiasi spesial. Nah, apresiasi itu berupa cium tangan kepada ibu. Dari cium tangan itu ada doa-doa yang manjur dari ibu, sehingga Deddy Miswar ini menjadi orang yang sukses begitu. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya materinya. Nah, demikianlah tadi materi yang sudah sama-sama kita saksikan ya. Dan mudah-mudahan materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya dipraktekkan betul-betul di rumah kalian. Karena sekarang kan masih pandemi COVID-19, jadi kalian masih tetap harus sering di rumah. Jadi ini bisa dipraktekkan langsung untuk kedua orang tua kalian. Nah, demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian mau materi-materi selanjutnya, boleh langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.